Halo guys, ketemu lagi dengan Om Indra Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Hari ini kita akan membicarakan tentang budidamber guys, yaitu budidaya ikan dalam ember. Dimana budidamber itu adalah pengganti kolam guys. Jadi jika lu hari ini pengen berternak ikan tapi lu nggak punya kolam atau nggak punya lahan yang luas, budidamber bisa jadi solusi guys. Seperti yang gue lakukan hari ini, lu bisa lihat di dalam garasi, di samping mobil gue persis gue jajarkan ember-ember, ada 10 ember. Apakah itu gerangan? Yaitu dia budidamber namanya. Di dalam ember-ember ini ada ikan lele guys, isinya 100 ekor per ember, dan ember ini kapasitasnya dapat menampung air 80 liter. Ini adalah cara untuk budidamber yang sederhana guys, dan jumlahnya ada 10 ember, jadi ada 1000 ekor ikan yang gua tanam dalam 10 ember. Itu guys, dan cara merawatnya juga nggak terlalu susah, karena ikan yang gue pilih kebetulan adalah ikan yang gampang banget untuk dipeliharanya dan nggak rewel makannya, yaitu ikan lele. Cukup dikasih pelet aja, dan gue juga nggak pernah pilih-pilih pakai pelet yang khusus seperti apa. Yang penting makannya jangan telat, porsinya pas, ngasih makannya pas, dan seperti ini yang gue lakukan sambil santai ketika ada waktu, pagi, siang, sore, empanin, kasih makan agar ikannya tetap sehat. Dan yang kedua yang gue selalu lakukan guys, gue selalu ganti air dalam ember ini. Setiap hari gue ganti agar kualitas airnya juga tetap baik, dan lele akan selalu betah tinggal di dalam ember. Karena kita tahu bahwa ember adalah media menanam ikan yang nggak wajar karena kecil banget, sempit banget. Sedangkan gua tanamnya per ember ini yang kapasitasnya 80 liter ada 100 ekor dengan ukuran sejak awal ditanam itu 8 sampai 9 cm. Lo bisa bayangin kan, mereka berjejal-jejal, berdesak-desakan bagaikan di bis kota guys. Tapi jangan khawatir, dengan kita terus mengganti air setiap hari, ikan akan terus sehat, karena kita tahu bahwa ketika kita memberi makan ikan lele dalam ember, pasti ada sisa-sisa makanan yang akan mengendap, dan itu akan berbahaya banget buat lele guys, karena amoniak itu, dan ikan pasti akan teracuni jikalau air banyak atau tinggi kandungan amoniaknya. Makanya salah satu solusinya adalah dengan mengganti airnya setiap hari, dan itu gue lakukan guys. Ya, ikan ini, budidaya ikan dalam ember yang gue lakukan ini sudah 1 kali panen. Yang partai pertama gue menanamnya hanya sedikit guys, nggak banyak, yaitu per ember 60 ekor. Tetapi karena belum pengalaman, airnya jarang gue ganti, ngempaninnya sering telat, akhirnya banyak yang mati. Dalam 10 ember gue hanya bisa menghasilkan jumlah ikan kurang lebih seberat 17 kilo. Sedangkan harganya waktu itu gue jual 15.000, jadi nggak seberapa hasilnya guys. Nah, pada partai kedua ini gue berusaha untuk meningkatkan produksi agar hasilnya maksimal. Gue juga meningkatkan jumlah bibitnya yang gue tanam jadi 100 ekor per ember, dan juga gue berusaha sangat untuk merawatnya dengan lebih detail agar panennya bisa lebih maksimal. Dan berdasarkan pengalaman di partai pertama, kita bisa panen antara 2,5 bulan sampai 3 bulan guys, dan ikan bisa cepat besar kalau terus-terusan kita beri makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore, kemudian diganti airnya tiap hari, dan tentunya ditutup ya guys. Tutup itu penting agar nggak loncat dia, karena lele kan agresif banget gitu, kayak gue gitu.
Nah ini guys, begitu aja tuh cara ngempaninnya. Juga gue kasih takaran tutup botol yang menjadi takarannya. Jadi setiap ember itu dikasih dulu 5 sendok gitu. Kalau dia masih kelihatan lapar, kasih lagi. Karena gampang banget guys ngelihat lele yang udah kenyang dengan lele yang belum. Itu kita bisa lihat ketika dia makan masih lahap dan gerakannya masih agresif, berarti dia masih lapar. Tetapi kalau udah kenyang, dia akan bergeraknya lambat ketika makan. Itu aja sih cirinya guys. Dan ada satu tips yang harus lo ketahui, bahwa jangan pernah memberikan ikan lele dengan makanan yang terlalu banyak. Lo harus perhatikan benar-benar ketika lo berikan makanannya, makanan itu langsung habis termakan semua guys. Jangan sampai ada sisa, karena kalau mengendap itu akan bahaya. Itu guys. Nah untuk menjualnya guys, lu bisa jual dengan cara lu jual secara person to person kepada konsumen langsung. Jikalau memang itu bisa lu lakukan, itu lebih bagus karena harga lu akan lebih tinggi ketimbang lu jual kepada tengkulak. Biasanya kalau jual langsung ke konsumen guys, kita akan memperoleh harga yang terbaik antara 24 sampai 27 ribu rupiah begitu guys. Sedangkan kalau kita jual melalui tengkulak hanya 15.000 sampai 17.000 rupiah. Itu aja guys, quantity yang paling penting. Semoga apa yang gue bagikan kepada lo ini bisa berfaedah dan bermanfaat, dan menjadikan kita semua bisa sukses dalam usaha bulik damber, bukan hanya iseng-iseng seperti yang banyak orang lakukan. Apabila kita mau profesional, maka pasti hasilnya juga akan profesional. Itu aja guys, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah apa yang gue bisa berikan buat lo hari ini. Semangat untuk berbudidaya ikan dalam ember, dan gak ada alasan untuk berbisnis, karena tantangan apapun juga selama kita punya kemauan pasti ada solusi.